warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 penyusunan rencana bisnis Agri A dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rini Hakimi SPMSI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah tugas kami dalam memilih peluang dan pilihan bisnis. Adapun kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Atika Madiah Jalil dengan NIM 22102220033. Lalu saya Selanjutnya Ditya Rizky Lalu saya Ditya Rizky Pratama dengan NIM 2210 2222 037. Dan saya Fajriatul Fuadi dengan NIM 3078. Adapun 3 pilihan usaha kami, yaitu yang pertama ada Kopi Kawah Daun, yang kedua Saprodigi, yang ketiga Ubi Cake Delight. Untuk penjelasan pertama disilahkan. Yang pertama itu kami ngambilnya yaitu minuman dari kawah daun. Kawah daun ini merupakan minuman khas tradisional dari Sumatera Barat, tepatnya itu di daerah Tanah Datar. Yang mana ide usaha ini muncul karena dari saya sendiri, yang mana dari produk itu kurangnya varian rasa yang ditawarkan oleh orang yang menjual itu. Maka yang mana produk itu kurang diminati oleh konsumen. Oleh karena itu muncullah ide dari saya yang mana mengubah kemasan dan juga mengubah varian-varian yang menambah cita rasa, yang mana juga bisa menjadi daya tarik. Dan juga apa sih peluang usahanya itu, yaitu adanya inovasi dari produknya. Yang kedua itu skematisasi dari produk pasar. Yang ketiga diferensiasi produk. Yang keempat itu desain kemasan yang menarik. Baik. Selanjutnya produk Saprodigi yang akan dijelaskan oleh Adit. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kedua ada Saprodigi. Saprodigi merupakan suatu layanan untuk memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, pestisida, alat pertanian, dan kebutuhan lainnya. Melalui platform digital, baik berupa aplikasi, marketplace, maupun website, layanan ini menawarkan kemudahan akses bagi petani dan pelaku agribisnis untuk mendapatkan kebutuhan pertanian dengan efisien. Lalu sumber ide. Ide ini muncul akibat dari akses yang terbatas banyak petani, terutama di daerah terpencil, sulit mendapatkan sarana produksi pertanian yang berkualitas. Jasa Saprodigi Digital mempermudah akses melalui platform online, memungkinkan petani untuk memesan produk langsung dari produsen atau distributor terpercaya. Lalu argumentasi mengenai peluang usaha, yang pertama itu petani dan pengobat tanaman membutuhkan bibit berkualitas tinggi. Lalu yang kedua bisa dijual secara online dengan sistem pre-order. Yang ketiga potensi ekspansi ke marketplace pertanian digital. Dikembalikan kepada moderator. Dan selanjutnya produk ketiga yaitu Ubi Cake Delight, yang dimana usaha kue sehat berbasis ubi yang menggabungkan cita rasa tradisional dengan konsep modern. Dan juga Ubi Cake Delight ini hadir dalam berbagai varian menarik seperti brownies ubi, cheesecake ubi, dan juga bolu ubi kukus. Next. Selanjutnya itu ada sumber ide dan argumentasi peluang, yang dimana sumber ini itu berasal dari meningkatnya tren makanan sehat dan alami, dan merupakan bahan pangan yang kaya nutrisi dan juga rendah gluten. Adapun ide peluangnya yaitu potensi pasar yang luas, pola hidup sehat, fleksibilitas dalam inovasi, dan juga keunikan produk. Dan selanjutnya kami melakukan skala Likert atau penilaian skala Likert, yang dimana di sini ada beberapa eh, kriteria yang kami cantumkan. Ada 10 kriteria, yaitu yang pertama ada keunikan produk, potensi pasar, kebutuhan sosial, tren pasar, kemudahan pemasaran, persaingan, modal awal, keuntungan potensial, kemudahan operasional, dampak sosial, dan branding. Yang dimana kami menilai dengan melihat peluang dari 3 usaha bisnis tersebut yang lebih unggul di masing-masing kriteria. Dan didapatkanlah peluang yang paling tinggi didapatkan nilainya, yaitu bisnis kawah daun dengan total alternatif kawah daun seduh dalam bobot dan ratingnya itu senilai 4,30. Jadi kelompok kami mengambil bisnis kawah daun seduh dengan nama dengan total skor 4,30, Kopi Kawah Daun Seduh menjadi usaha yang terbaik dan paling unik karena memiliki keunggulan dalam inovasi, potensi pasar, tren minuman herbal. Kelompok 1 mengambil bisnis dengan nama bisnis yaitu
Sedakawa, yang dimana selanjutnya kami menyusun rencana bisnisnya dengan melibatkan informasi bisnis, investasi usaha, dan juga produksi dan penerimaan. Adapun berbagai informasi bisnis pada Sedakawa ini yang pertama adalah Sedakawa adalah bisnis yang bergerak dalam produksi dan perdagangan minuman khas berbasis kopi kawa yang dikemas dalam bentuk teh celup, dan produk ini menawarkan berbagai varian rasa seperti original, vanila, coklat, dan juga karamel, dan memberikan pengalaman baru bagi pecinta kopi daun teh dan memiliki target konsumen yaitu pencinta kopi dan daun teh herbal. Usaha ini dimulai dari pengumpulan daun kopi pilihan dari petani lokal yang kemudian dikeringkan, digiling, dan dikemas dalam kantong teh celup menggunakan teknologi sederhana. Kami memilih usaha ini karena kopi kawa merupakan warisan budaya yang belum banyak dieksplorasi dan juga memiliki rasa yang unik. Nah, Sedakawa ini berada dalam tahap awal pengembangan usaha yang dimulai dari skala kecil dengan fokus pada produksi dan pemasaran daring, dan juga beroperasi sebagai usaha perorangan tetapi terbuka untuk kerjasama dengan mitra bisnis dan distributor. Sedakawa ini diyakini akan menguntungkan karena menawarkan produk unik dan manfaat kesehatan yang berkembang, dan juga beroperasi setiap hari dengan produksi dilakukan selama 8 jam per hari. Usaha ini bersifat permanen dan tidak bergantung pada musim. Adapun deskripsi produknya yaitu adalah Sedakawa adalah produk kopi daun yang disajikan dalam bentuk kemasan teh dan memberikan manfaat kesehatan. Berbeda dengan kopi konvensional yang lainnya yang menggunakan biji kopi, Sedakawa ini memanfaatkan daun kawa ataupun daun kopi yang memberikan cita rasa smoky dengan sentuhan ringan yang lebih ramah bagi lambung. Masyarakat akan tertarik menggunakan atau mengonsumsi Sedakawa karena menawarkan keseimbangan antara kenikmatan minuman tradisional dengan kemudahan penyajian ala teh celup. Selanjutnya mengenai pasar dan lokasi produk akan dijelaskan oleh Adit. Terima kasih, moderator. Soalnya pasar dari Sedakawa itu ditujukan kepada pencinta kopi dan teh herbal, serta masyarakat yang mencari alternatif kopi rendah kafein. Lalu keunggulan dari produk Sedakawa itu merupakan produk kopi kawa daun yang disajikan dalam bentuk kemasan teh. Produk ini menawarkan manfaat kesehatan karena dibuat dari daun kawa yang mengandung antioksidan tinggi dan memiliki rasa khas yang berbeda dari kopi biasa. Lalu dalam proses penjualan pemasaran, Sedakawa secara daring dan beroperasi sebagai usaha perorangan, tetapi terbuka untuk kerjasama dengan mitra bisnis dan distributor. Lanjut. Lalu kami memilih lokasi usaha di Periangan yang berada dekat dengan petani kawa. Alasannya kami memilih lokasi tersebut agar dapat menghemat dari biaya operasional dan sudah paling strategis mengingat lokasinya yang dekat dengan petani kawa. Adapun tempat usaha tersebut milik sendiri. Lalu jangkauan pasar dari Sedakawa itu tidak hanya terbatas dari daerah usaha tersebut, namun produk dari Sedakawa bisa mencakup seluruh daerah di Indonesia dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra bisnis atau distributor. Dikembalikan. Next, tentang persaingan manajemen dan juga personalia itu akan dijelaskan oleh Fajri Atul. Kepada Fajri Atul disilahkan. Pertama itu yaitu persaingan Sedakawa. Minuman Sedakawa memiliki pesaing. Yang pertama itu teh talua, yang kedua itu kopi keniko, yang ketiga kawa daun sendiri, keempat dadi, yang keempat bandrek. Dari kelima produk itu menjadi pesaing utama karena tren pada saat ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin banyak mengkonsumsi minuman tradisional. Jika diperhatikan, produk tersebut memiliki keamanan terutama dalam proses pembuatan yang menggunakan cara alami. Namun, keunggulan dari produk kami terletak pada inovasi yang kami tawarkan, baik dari segi rasa yang lebih bervariasi maupun kemasan yang lebih menarik. Dari para pesaing, ada beberapa hal yang kami ambil seperti teknik pengolahan dan juga bagaimana bisnis dengan cara yang benar. Hal ini yang membuat mereka mampu bertahan hingga sekarang meskipun produk mereka masih tergolong minim inovasi. Oleh karena itu, inovasi kami yang hadirkan menjadi daya tarik utama dari produk kami. Selanjutnya itu kemampuan manajemen pada Sedakawa. Sebagai seorang pemilik Sedakawa memiliki latar belakang pendidikan. Pendidikan memberikan pemahaman yang mendalam tentang manajemen bisnis, serta inovasi produk yang menjadi dasar perjalanan usaha. Sebelum mendirikan bisnis,
pengalaman kerja haruslah hal yang harus diperhatikan, yang mana dapat mengelola usaha dan memahami pasar dan menghadapi tantangan dalam industri tradisional. Dan mengenai usia, berada dalam kondisi fisik dan stamina yang baik untuk menjalankan bisnis secara aktif. Hal ini yang sangat penting mengingat usaha membutuhkan tenaga dan komitmen yang tinggi, baik dalam produksi, pemasaran, maupun pengembangan dari produk sendiri. Sebagai pemilik, tanggung jawab utama memiliki pengawasan operasional bisnis, menjaga kualitas produk, serta mengembangkan strategi pemasaran agar usaha terus berkembang. Untuk mendukung jalannya usaha, pemilik serta menyiapkan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja yang kompeten, peralatan produksi yang memadai, serta bahan baku yang berkualitas tinggi untuk menjaga rasa dari khas Sedukawa. Selain itu, pemilik juga telah membangun jaringan pemasaran yang lebih luas, baik melalui toko fisik, kafe, maupun platform digital, media sosial, dan marketplace. Selanjutnya itu personalia pada Sedakawa. Saat ini, Sedakawa membutuhkan tenaga kerja di bidang produksi, pemasaran, dan distribusi. Dengan kondisi fisik yang prima, pemilik masih dapat terlibat langsung dengan operasionalnya. Namun seiring pertumbuhan usaha, diperlukan tenaga kerja yang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi pemasaran. Dari 5 tahun ke depan, usaha ini mentargetkan ekspansi yang lebih luas, sehingga dibutuhkan tenaga kerja tambahan di bidang administrasi, manajemen bisnis, dan pengembangan produk. Maka dibutuhkan keahlian utama yang diperlukan untuk keterampilan dalam produksi minuman tradisional dengan metode alami, untuk menjangkau lebih banyak konsumen, serta manajemen usaha agar operasional berjalan lancar. Maka dibutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan tersebut di berbagai tempat, termasuk di lulusan sekolah kejurusan, pekerjaan instansi di minuman, serta individu yang memiliki pengalaman di bidang ini. Pada tahap awal, usaha ini mengandalkan tenaga kerja, waktu untuk efisiensi, biaya operasional, sementara pemilik aktif untuk mengawasi dan terlibat langsung dalam proses produksi. Sebagai bentuk operasi untuk menjaga loyalitas karyawan, usaha ini akan menawarkan beberapa tunjangan seperti insentif kinerja, makanan, dan minuman gratis selama bekerja. Pemilik juga memahami pentingnya pelatihan agar kualitas produk tetap terjaga dan pelayanan yang semakin membaik. Oleh karena itu, perlunya pelatihan dasar yang diberikan kepada karyawan, terutama dalam aspek produksi, standar kebersihan, strategi pemasaran, serta pelayanan terhadap pelanggan. Baik, selanjutnya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya analisis keuangan dari bisnis Sedakawa ini. Yang pertama ada perkiraan investasi awal, yang dimana investasi awal ini mencakup peralatan produksi, fasilitas usaha, bahan baku awal, dan juga modal pemasaran. Yang dimana alat produksi ini ada beberapa alat yang kami cantumkan, ada wadah, saringan teh besar, alat pengering, alat penggiling, alat timbang digital, mesin pengemas otomatis, dan juga kemasan. Nah, adapun fasilitas usahanya itu ada yang pertama lemari penyimpanan bahan baku, meja produksi, sewa tempat produksi. Dan dapat diperkirakan total investasi awal itu ada sekitar 11.370.000. Next. Itu yang kedua ada biaya operasional bulanan. Nah, biaya operasional bulanan ini terbagi atas 3, yaitu biaya bahan baku, biaya operasional lainnya, dan juga biaya tenaga kerja. Adapun biaya bahan baku mulai dari daun kawah segar, air untuk pengolahan, bahan tambahan, dan juga gula aren atau madu. Nah, biaya operasional lainnya ini terdiri dari biaya listrik dan gas, biaya pemasaran, dan juga biaya penyimpanan tambahan. Dan biaya tenaga kerja itu ada upah 3 pekerja dengan total 3 juta rupiah. Sehingga didapatkan total biaya operasional bulanannya sekitar 6.750.000. Dan yang ketiga yaitu adalah perkiraan pendapatan dan laba. Ada 2 jenis produk yang kami cantumkan, yaitu adalah kopi kawah daun dalam kemasan teh, dan yang kedua kopi kawah daun dalam botol. Adapun harga yang kami cantumkan yaitu sekitar 15.000, yang dimana total untuk kopi kawah daun dalam kemasan teh sekitar 800 kemasan, dan kopi kawah daun dalam botol itu sekitar 400 botol dengan harga 12.000, sehingga total pendapatan per bulan itu didapatkan 16.800.000.
diperoleh laba kotor dengan mengurangkan total pendapatan per bulan dikurang biaya operasional sehingga didapatkan hasilnya 10.050.000. Dan estimasi laba bersih setelah biaya tidak terduga didapatkan setelah biaya tidak terduga 10% dari laba kotor didapatkan 9 juta untuk laba bersih pada pendapatan sedekawah. Nah, konsep kemasan dan isinya ini, yang pertama kemasan teh kawah daun itu dengan bentuk kotak premium dengan desain minimalis, yang di dalamnya terdapat 10 ataupun 15 saset teh kawah yang harganya sekitar 12.000 sampai 15.000 per kemasan. Yang kedua ada minuman botol kawah daun atau siap minum dengan botol kaca 250 ml dan harga sekitar 10.000 sampai 12.000 per botol. Nah, kesimpulannya dari analisis keuangan ini dengan investasi awal sekitar 11.370.000 dan biaya operasional bulanan 6.750.000 sehingga bisnis ini bisa menghasilkan laba bersih sekitar 9 juta per bulan. Sekian hasil analisis keuangan kami dan juga hasil presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.